Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang peran orang tua dalam pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau kita singkat dengan G7 KIH. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu meliputi, yaitu pertama bangun pagi, kedua beribadah, ketiga berolahraga, keempat makanan sehat dan bergizi, kelima gemar belajar, keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh adalah cepat tidur. Sekarang kita akan melihat peran apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita mulai yang pertama dari kebiasaan bangun pagi. Orang tua itu berperan sebagai teladan, sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan sebagai evaluator. Kita lihat yang pertama adalah sebagai teladan. Orang tua seharusnya udah konsisten ya dalam menerapkan, dalam melaksanakan bangun pagi setiap hari. Hal ini dilakukan sebagai panutan bagi anak-anak mereka. Kalau orang tua misalnya konsisten, insya Allah nanti anak akan juga mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian kedua, sebagai pembimbing. Orang tua bisa mengkomunikasikan secara baik, secara komunikatif dengan anak, manfaat apa yang mereka peroleh kalau mereka melaksanakan kegiatan bangun pagi. Misalnya, kalau anak bangun pagi, tentu mereka akan bisa merencanakan waktu aktivitas mereka lebih awal dibandingkan dengan anak-anak lain. Mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ringan karena pada pagi hari kan udaranya cukup segar dan sangat baik bagi kesehatan mereka. Kemudian orang tua juga perlu berkomunikasi dengan anak secara bersama-sama, menetapkan mungkin jam tidur untuk di rumah itu didiskusikan, dirundingkan dengan anak sekitar mungkin jam berapa, sehingga nanti apa yang diputuskan merupakan hasil kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Dan juga orang tua menciptakan suasana di rumah pagi yang menyenangkan, yang enjoy, sehingga anak itu menjadi enak gitu, sehingga anak itu menjadi ingin melakukan kegiatan bangun pagi. Yang ketiga yaitu sebagai motivator. Orang tua diharapkan bisa memberikan dorongan, motivasi, semangat dan apresiasi kepada anak, sehingga anak itu merasa senang, merasa bersemangat. Apresiasi itu tidak selalu dalam bentuk material, bisa juga dalam bentuk semangat, dalam bentuk ucapan, sehingga membuat mereka terdorong untuk melakukan kegiatan positif. Yang keempat adalah sebagai evaluator, mengamati mengikuti perkembangan anak. Apakah anak selalu melakukan rutinitas bangun pagi gitu. Kemudian melihat perkembangan dampak apa yang mereka peroleh. Mungkin ada tentu banyak dampak positif yang kita harapkan dapatkan dari kegiatan bangun pagi anak. Kemudian berdiskusi dengan guru di sekolah. Dan ini dilakukan agar kita bisa juga mengikuti perkembangan dinamika
kegiatan anak di sekolah. Mungkin ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk peningkatan daripada kebiasaan anak, sehingga mereka bisa mendapatkan hal-hal positif dari kegiatan bangun pagi ini. Sekarang kita beranjak, ya, poin kedua adalah beribadah. Beribadah ini merupakan, boleh dikatakan merupakan hal yang sangat fundamental dilakukan, apalagi kita nih, ini kan orang timur. Orang timur itu terkenal adalah orang yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, dan itu memang udah seharusnya diterapkan pada anak dia mulai dari lingkungan keluarga kita. Kemudian peran yang dilakukan oleh orang tua itu tidak jauh berbeda dengan poin yang pertama tadi, bangun pagi, yaitu orang tua menjadi teladan, menjadi pembimbing, menjadi motivator, dan menjadi evaluator. Yang pertama, menjadi teladan. Ya, tentu kita sebagai orang tua harus konsisten beribadah, menjalankan ibadah sehari-hari sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tentu dengan adanya implementasi nilai-nilai agama yang kita anut, kita terapkan mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua, tentu anak akan juga mengikuti, karena anak itu akan berpedoman, akan belajar banyak dari orang tua mereka. Kemudian poin kedua adalah menjadi pembimbing, yaitu orang tua bisa menjelaskan secara lebih baik apa tujuan ibadah. Tentu dalam menjelaskan ini tentu disesuaikan dengan kondisi dan situasi, mungkin juga umur daripada anak kita itu sendiri, sehingga bahasa yang kita gunakan adalah bahasa anak, yang bahasa yang mudah dicerna mereka, sehingga mereka memahami tujuan daripada ibadah. Mereka tahu apa manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan ibadah, dan apa kegunaan itu ibadah itu sendiri. Kemudian menggunakan media pembelajaran sesuai dengan usia anak, ya, sama dengan sebelumnya saya jelaskan. Kemudian poin ketiga adalah motivator. Orang tua senantiasa memberikan apresiasi atas kebiasaan yang anak lakukan, kebiasaan positif yang telah mereka lakukan atau perbaikan yang telah mereka lakukan, itu hendaknya diberikan diberikan apresiasi. Mungkin apresiasi di sini kita harus menempatkan mungkin pada timing waktu yang tepat gitu, sehingga anak merasa wah, semakin bersemangat untuk melakukan kegiatan daripada yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, evaluator mengikuti perkembangan anak dalam beribadah, baik mereka di rumah maupun berkomunikasi dengan pihak sekolah dan tentunya guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu berolahraga.